Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penipuan komputer dan pengendalian kerahasiaan privasi yang disusun oleh kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Ahmad Zainuddin, kedua Muhammad Zaidan Nizarullah, ketiga saya sendiri, keempat Ahmad Khairul Rafiq. Langsung saja ke pembahasan. Besok nanti slide. Dan keluar nomane Mas, tampil nomane sing liyan. Keliru paling. Ketika pembahasan yaitu proses penipuan. Proses penipuan itu sendiri terdiri dari pencurian sesuatu yang berharga seperti uang, emas, surat berharga, dan bahkan data rahasia. Yang kedua, pencucian uang. Mengkonversi aset yang dicuri ke dalam uang tunai. Yang ketiga, penyembunyian tindak atau bukti kejahatan untuk menghindari penyelidikan. Bentuk-bentuk penipuan yang sering terjadi yaitu laping atau yang disebut gali lubang tutup lubang. Contohnya, korban dijanjikan memperoleh pendapatan uang yang banyak dalam suatu bisnis investasi. Kedua, uang tersebut aslinya diambil oleh sang penipu, tidak diinvestasikan. Ketika agar meyakinkan sang penipu memberikan korban uang, maka perolehan yang akan didapatkan. Lalu, dari mana uang itu berasal? Dari investasi korban yang lainnya. Yang kedua, kitting alias memancing. Dalam skema pemutaran kitting, pelaku menutupi pencuriannya dengan cara menyertakan uang melalui transfer uang antar bank. Pelaku penipuan menyetorkan sebuah cek dari bank A ke bank B dan kemudian menarik uang. Ketika ada dana di bank A tidak cukup untuk menutupi cek, maka pelaku memasukkan cek dari bank C ke bank A sebelum ceknya ke bank B dikirim. Yang ketiga, ketika bank C juga tidak memiliki dana yang cukup, cek uang harus dimasukkan ke bank C sebelum ceknya ke bank A yang dikirim. Sebab-sebab penipuan terjadinya, yang pertama itu pressure and motive, yaitu tekanan dan motif untuk motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Yang kedua, approachment, yaitu peluang, kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Yang ketiga itu karakteristik pribadi. Namanya karakteristik seseorang menghadapi persoalan. Karakteristik ini sering dihubungkan dengan penipuan, seperti pencurian sesuatu yang berharga, seperti kas, persediaan, peralatan, dan data. Kedua, konversi aset yang dicuri ke dalam uang tunai. Ketiga, penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian. Belum ganti slide. Nggak apa Mas. Slide enggak, belum ganti. Sampean tok nomane, Mas. Oh iya. Mbak. Ngasih.
baca ya Mas gantian. Oh iya. Lanjut deh. Aku lagi. Penipuan komputer. Penipuan komputer adalah tindakan ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan atau pelaksanaannya. Penipuan komputer mencakup hal-hal yang pertama, pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan dan perusakan software atau data secara tidak sah. Yang kedua, pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer. Yang ketiga, pencurian atau perusakan hardware komputer. Yang keempat, penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dalam melakukan tindakan pidana. Yang kelima, keinginan untuk secara legal mendapatkan informasi atau properti melalui penggunaan komputer. Good. Saya loading. Kelamaan. Apa gak usah diperbesar ya Mas? Suaramu baik, gak usah headset. Lanjut, guys. Sini Mas Nina. Oh iya. Peningkatan penipuan komputer. Terdapat beberapa alasan mengapa terjadi peningkatan penipuan komputer, yaitu yang pertama, terdapatnya perdebatan mengenai hal-hal yang termasuk dalam penipuan komputer. Yang kedua, banyaknya penipuan komputer yang tidak terdeteksi. Yang ketiga, 80-90% penipuan yang terungkap tidak dilaporkan karena adanya ketakutan adanya presiden buruk bagi perusahaan yang berdampak pada hilangnya kepercayaan pelanggan. Yang keempat, sebagian jaringan memiliki tingkat keamanan yang rendah. Yang kelima, banyak informasi mendetail yang terdapat di internet mengenai bagaimana memulai kejahatan dan melakukan penyalahgunaan komputer. Lanjut. Berikut beberapa kecurangan dan teknik penyalahgunaan komputer. Lanjut. Baik, ganti baik. Empat tindakan dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan atas informasi sensitif. Yang pertama yaitu identifikasi dan klasifikasi informasi. Yang kedua enkripsi, yang ketiga pelatihan, dan yang keempat pengendalian akses. Next. Melindungi kerahasiaan dengan enkripsi. Enkripsi adalah alat yang sangat penting dan efektif untuk melindungi kerahasiaan. Cek mantul arek suaranya. Mantul. 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 Sabar. Mantap betul. Halo? Halo. Cek mantul ya. Gak usah Iya ngecek. sih Mas. Ada nonton laptop ya, kan gak laptop ya. Iya. Cek. Betul. Mendukur Wes, tingkat. Wes. Yes. Cek. Oh ya wes. Next. Identifikasi dan klarifikasi informasi untuk dilindungi. Langkah pertama untuk melindungi kerahasiaan, kekayaan intelektual, dan informasi bisnis sensitif lainnya adalah mengidentifikasi letak informasi tersebut disimpan dan orang yang mengaksesnya. Yang ketiga yaitu pengendalian akses atas informasi. Dan yang keempat yaitu pelatihan. Next.
Next, Mas. Wes iki. Privasi. Privasi erat kaitannya dengan prinsip kerahasiaan. Perbedaan utama yaitu ia lebih fokus pada perlindungan informasi pribadi mengenai pelanggan, pegawai, pemasok, atau rekan bisnis daripada data keorganisasian. Biasanya masalah privasi itu ada dua, yaitu spam yang biasanya kita terima di email-email, bisa berisi tentang iklan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu pencurian identitas, atau biasanya disebut sebagai dengan hacking. Next. Regulasi privasi itu dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen ini sendiri yaitu setiap organisasi perlu membuat suatu set prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi. Maka dari itu diperlukan adanya manajemen ini. Yang kedua yaitu pemberitahuan, yang ketiga pengawasan dan penegakan, yang keempat akses, yang kelima keamanan, yang keenam pilihan dan persetujuan, selanjutnya yaitu pengumpulan, terus pengungkapan pihak ketiga, penggunaan dan retensi, dan yang terakhir adalah kualitas. Next. Enkripsi. Enkripsi itu proses mentransformasikan teks normal ke dalam raban yang tidak dapat dibaca. Next. Jenis-jenis enkripsi. Satu yaitu sistem enkripsi sistem simetris. Sistem enkripsi yang menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi. Yang kedua yaitu sistem enkripsi asimetris. Sistem enkripsi yang menggunakan dua kunci, satu publik, lainnya privat. Keduanya dapat mengenkripsi, tetapi hanya kunci pencocokan lainnya yang dapat mendeskripsi. Yang ketiga yaitu public key. Salah satu kunci yang digunakan dalam sistem enkripsi asimetris. Kunci ini didistribusikan secara luas dan tersedia bagi siapapun. Yang keempat yaitu kunci privat atau private key. Salah satu kunci yang digunakan pada sistem enkripsi asimetris. Kunci ini dirahasiakan dan diketahui hanya oleh pemilik dari sepasang kunci publik dan privat. Yang terakhir yaitu key row, proses penyimpanan sebuah salinan kunci enkripsi dalam lokasi yang aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan. Saya mau tanya, Mas. Ya, Mas. Oke, Pak. Pakai NIM? Nama dan NIM. Putri Purnama Sari Dewi. NIM-nya 254. Ya, silakan. Apakah perusahaan memiliki cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan?
Oke, sebelum dilanjutkan ya, saya tanya dulu ke pemateri, ada sisa waktu berapa, Mas? Apa, Bu? Mohon diulang. Sisa waktu berapa Zoom-nya? Mas Farul, bisa berapa Mas? Baik. Adminnya bisa lihat itu adminnya. Bisa berapa? Sekitar 5 menitan, Pak Ibu. 5 menit ya. Atau adminnya jawabnya kita lanjut di forum diskusi yang di e-learning ya. Ya, Biar Bu. Oh iya, Bu. hemat kuota juga. Bu, siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Oke. Oke, kalau begitu saya buka forum diskusinya di e-learning. Kita lanjut diskusinya di forum e-learning ya. Siap, Ya, Bu. Bu. Baik, Bu. Bu, batas tanya sesinya itu sampai jam berapa Bu di learning? Sampai setengah 10 ya. Setengah 10. Oh ya Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.